Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Pada video kali ini kita akan membahas ya soal asesmen 3 yang ada di LKS halaman 50-51 untuk LKS penerbit Intan Pariwara ya. Bagi teman-teman yang punya LKS-nya mungkin bisa ya dibuka LKS-nya halaman 50-51 untuk matematika tingkat lanjut ya, SMA kelas 11. Nah, untuk pembahasan kali ini kita membahas soal pilihan ganda ya, nomor 1 sampai 5 yang mana materinya terkait dengan pembagian polinomial. Nah, untuk nomor 1, soalnya polinomial fx berderajat 12. Ingat, derajat dalam polinomial itu adalah pangkat tertinggi ya. Nah, sehingga polinomial fx berderajat 12 dibagi oleh polinomial gx yang berderajat 3 diperoleh hasil bagi yaitu hx dan sisa yaitu sx. Berapakah derajat sx yang mungkin atau derajat sisa pembagiannya? Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tuh ya rumus pembagian polinomial yaitu fx sama dengan gx dikali hx ditambah sx ya. Di mana fx itu adalah polinomial yang dibagi, Gx itu polinomial pembaginya, Hx itu hasil bagi, dan Sx itu sisanya ya. Dengan catatan kemarin apa? Bahwa derajat Hx atau hasil bagi itu selalu derajat yang dibagi dikurangi derajat pembaginya gitu ya. Kemudian derajat sisa sama dengan derajat pembagi dikurang 1 atau selalu kurang dari derajat pembaginya. Nah, ini rumus yang sudah kita bahas kemarin. Nah, yang di soal yang ditanyakan adalah derajat sisa pembagiannya. Berarti kalau derajat sisa tadi apa? Nah, yaitu derajat pembagi dikurang 1. Pembaginya di sini berapa? Di sini katanya polinomial fx dibagi oleh gx yang berderajat 3. Berarti untuk mencari derajat sisanya yaitu derajat pembagi tadi berapa? 3 ya. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. Nah, inilah derajat sisa pembagian yang ada. Nah, tapi perhatikan di option kan tidak ada 2 tuh ya, karena memang di sini yang ditanyakan adalah derajat sisa yang mungkin. Berarti kalau yang mungkin artinya yang mana? Nah, di sini kan harusnya 2. Berarti yang mungkin kan yaitu maka jawabannya adalah yaitu 1 karena bisa saja koefisien variabel x-nya itu 0 ya, sehingga langsung derajat 1 saja. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 pembagian bersusun ya. Nah, perhatikan pembagian polinomial x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 9 yang dibagi oleh x tambah 2 ya dengan cara bersusun sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan di sini nilai Q yang ada di sini ya. Nah, berapakah nilai Q yang ada? Nah, langsung kita bahas dengan coba melakukan pembagian bersusun dari awal ya. Nah, pembagian bersusun konsepnya seperti ini. Caranya gimana kemarin? Nah, kita hilangkan pangkat tertinggi dulu ya. Dalam hal ini x pangkat 3. Pembaginya di sini ada x. Sehingga kita cari itu. Berapa dikalikan x, hasilnya x pangkat 3. X pangkat 2 ya. Kenapa x pangkat 2? Karena x pangkat 2 jika dikalikan dengan x diperoleh x pangkat 3. Patokan kita kan yang ini. Yang x pangkat 3 yang mau dihilangkan. Sehingga ini harus sama. Nah, tapi ingat juga di sini kan pembaginya ada juga 2 nih. Sehingga x pangkat 2 tadi juga dikalikan ke 2. Sehingga diperoleh 2x pangkat 2 gitu ya. Nah, setelah dilakukan perkalian kita mau hilangkan nih pangkat tertinggi. Berarti kita kurangi ya. Berarti x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 0 ya, habis. Berarti tinggal yang lainnya. Nah, di sini kebetulan ada variabel x pangkat 2 dan variabel x pangkat 2, suku yang sejenis. Berarti bisa juga dijumlahkan atau dikurangkan. Kebetulan di sini nilainya 2 ya, sama. Berarti 0 juga. Nah, tersisa yang min 5x tambah 9. Nah, ini tinggal kita turunkan tanpa berubah tanda. Kenapa? Karena tanda min ini kan punya yang di bawah, yaitu x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini masih ada nih yang mau kita hilangkan, yaitu min 5x. Pembaginya masih x, berarti cari lagi. Berapa dikali x yang hasilnya min 5x? Min 5 ya. Karena min 5 kali x hasilnya min 5x. Min 5 kali 2, kalikan juga ya. Hasilnya min
10. Sehingga sudah dapat perkaliannya kita kurangkan lagi, yaitu min 5x dikurang min 5x. Habis. Tersisa 9 dikurang min 10 ya. Jadi 9 dikurang min. Kurang min. Min kali min jadi plus ya. Sehingga tambah tuh. 9 tambah 9. 9 tambah 10 hasilnya min. Tambah 19 ya. Positif 19. Sehingga selesai nih. Pembagian kita. Karena 19 ini tidak bisa lagi dibagi. Karena derajatnya lebih rendah daripada derajat pembaginya. Sehingga 19 dikatakan sebagai sisa, yang X pangkat 2 dikurang 5 sebagai hasil bagi. Nah, perhatikan yang ditanyakan di sini kan X pangkat 2 tambah Q ya. Yang mana posisinya sama dengan X pangkat 2 dikurang 5. Sehingga nilai Q-nya berapa? Nah, jelas min 5. Sehingga jawaban yang benar adalah A, yaitu min 5. Gitu ya. Jadi ini cara pembagian dengan cara bersusun. Gitu ya. Lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3 diminta sisa pembagian polinomial X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 kurang 8X tambah 15 oleh X tambah 2. Nah, ini bisa karena yang ditanyakan sisanya, teman-teman bisa kerjakan dengan teorema sisa ya. Nah, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai X dari pembagi ke polinomial yang dibagi. Atau bisa juga kita cara bersusun tadi. Atau bisa juga dengan skema Horner. Nah, di sini kita akan coba pakai skema Horner ya. Nah, biar variasi gitu ya. Nomor 2 tadi kan pakai bersusun tuh. Sekarang kita pakai skema Horner dulu. Berarti skemanya seperti ini. Yang pertama yang selalu diperhatikan adalah perhatikan dulu pangkat tertinggi dari polinomial yang akan dibagi ya. Nah, di sini dilihat pembaginya pangkat tertingginya 5 ya. Sehingga suku pertamanya pasti X pangkat 5. Nah, suku berikutnya pasti pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0 ya. Ini harus lengkap. Karena terkadang nanti ada soal yang mana salah satu sukunya tidak ada. Misalnya nih, X pangkat 3-nya tidak ada. Meskipun di soal tidak ada, tapi di sini harus diambil ya koefisiennya. Kalau tidak ada berarti kita anggap koefisiennya 0 gitu ya. Sehingga penting untuk kita analisis seperti ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ambil koefisiennya masing-masing. X pangkat 5 koefisiennya berapa? Disoalkan di situ 1 ya. Berarti koefisiennya 1. X pangkat 4 ada enggak? Oh, ada. Koefisiennya berapa? Min 3 ya. Ambil minnya. Jadi ini juga kadang teman-teman kita lupakan. Tanda ini adalah punya yang nilai yang ada di belakangnya. Gitu ya. Kemudian X pangkat 3 ada enggak? Oh, ada. Koefisiennya berapa? Min 4. Gitu ya. X pangkat 2 ada juga. Koefisiennya berapa? 2. Kemudian X pangkat 1 juga ada min 8. X pangkat 0 atau suku tetapnya juga ada, yaitu 15. Sehingga sudah lengkap. Kita ambil nilai K ya sebagai pengalih. K itu apa? Nah, K itu nilai X dari pembagi ya. Nah, berarti kita lihat nih pembaginya di sini kan X tambah 2. Sehingga nilai X dari pembagi caranya kita jadikan persamaan 0. Sehingga kita mau cari nilai X-nya yang 2 berarti pindah ruas ya. 2 pindah ruas plus pindah ruas jadi min 2. Sehingga nilai X-nya adalah min 2. Inilah nilai K-nya. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yang pertama turun saja nih. Sebagai awalan. Untuk kita kalikan dengan K. Jadi ada tanda panah. Itu artinya apa? Kalikan dengan K. K yang mana? K yang di sini. Gitu ya. Sehingga maksudnya 1 dikali min 2 gitu ya. Hasilnya min 2. Nah, hasil kalinya ini kita jumlahkan dengan nilai yang ada di atasnya. Berarti min 3 ditambah min 2. Ada hutangnya 3, berhutang lagi 2. Berarti hutangnya jadi 5 gitu ya. Nah, hasil penjumlahannya dilakukan perkalian yang sama. Kalikan lagi dengan K. Sehingga min 5 dikali min 2 positif 10 ya. Nah, jumlahkan lagi nilai yang ada di atasnya. Artinya 10 dikurang 4. Berarti sisanya 6. Nah, 6 ini kalikan lagi dengan K ya. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Sehingga 6 dikali min 2, min 12 gitu ya. Min 12 tambah 2, masih min 10. Min 10 kalikan lagi dengan K. Kalikan dengan min 2. Min 10 kali min 2 plus 20 ya. Nah, kemudian 20 dikurang 8, 12. Nah, 12 ini kalikan lagi dengan K. Berarti 12 kali min 2 hasilnya min 24. Nah, min 24 tambah 15. Min 9. Nah, selesai. Maka yang min 9 ini dikatakan sebagai sisa ya. Pembagian dari polinomial yang ada. Sehingga jawaban yang benar yaitu min
Oke ya, jadi ini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan pembagian suatu polinomial, yaitu dengan skema Horner ya. Yang jadi catatan tadi apa? Di sini ada nilai K. Nilai K yaitu nilai X dari pembaginya. Caranya gimana? Jadikan persamaan 0 pembagi yang ada. Dapatlah nilai X-nya, itulah nilai K-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor 4. Nomor 4 masih hasil bagi pada pembagian polinomial ya. 4x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 10x dikurang 10 oleh 2x tambah 1 ya. Masih pembagian polinomial. Lagi-lagi bisa pakai cara bersusun ataupun skema Horner ya. Tergantung cara yang mana yang teman-teman pahami ya, yang lebih mudah gitu. Nah, di sini kita pakai skema Horner lagi ya. Nah, ini bentuk pembagian yang kedua. Berarti konsepnya sama ya. Kemudian yang selanjutnya kita analisis lagi nih. Analisis lagi pangkat tertinggi dari polinomial yang mau kita bagi ya. Di sini pangkat tertingginya X pangkat 4 ya. Berarti suku pertamanya X pangkat 4, suku berikutnya pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 dan pangkat 0 gitu ya. Nah, kebetulan di sini lengkap semua jadi aman. Nah, berarti kita analisis lagi nih. X pangkat 4 koefisiennya berapa? 4. Pangkat 3 12. Pangkat 2 1 ya. Nah, 1 pangkat 1 min 10 dan suku tetapnya min 10 juga. Gitu ya. Kemudian ada nilai K. Nilai K tadi apa? Nilai X dari pembagi ya. Pembaginya di sini 2X tambah 1. Berarti kita jadikan persamaan 0 atau bisa langsung rumusnya AX tambah B. Maka nilai K-nya pasti min B per A. Karena B pindah ruas, A-nya lagi pindah ya. Jadi K-nya itu min B per A. Sehingga dalam hal ini B-nya yang mana? B-nya 1, A-nya 2 ya. Berarti K-nya di sini min 1 per 2. Oke ya. Langkah selanjutnya, yang pertama turun saja sebagai awalan untuk kita kalikan dengan K. Ingat tanda panah itu kalikan dengan K. Berarti 4 dikali min 1 per 2. Artinya 4 dibagi min 2 ya. Jadinya min 2. Nah, min 2 ini kita jumlahkan dengan nilai yang ada di atasnya. 12 dikurang 2 hasilnya 10. 10 ini kita kalikan lagi dengan K. Berarti 10 dibagi min 2. Berarti min 5 gitu ya. Kemudian min 5 tambah 1 atau 1 dikurang 5 hasilnya min 4. Gitu. Kemudian min 4 kalikan lagi dengan K. Berarti min 4 dikali min 1 per 2. Jadinya positif 2 ya. Kemudian min 10 tambah 2 masih min 8. Min 8 kalikan lagi dengan K. Berarti min 8 dikali min 1 per 2 positif 4. Sehingga min 10 tambah 4 min 6. Min 6 ini sebagai apa? Karena terakhir maka ini sebagai sisa atau X-nya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah hasil baginya. Berarti yang mana dong hasil bagi? Kalau yang di kanan ini sebagai sisa, maka yang di sebelah kiri ini adalah hasil bagi. Tapi ini hanya berupa koefisien saja ya. Jadi ini agak ribetnya skema Horner karena hasil baginya itu belum langsung ketahuan. Kita harus analisis lagi menentukan variabelnya ya. Sehingga perlu diperhatikan di soal nomor 1 tadi kita sudah berikan tuh bahwa derajat hasil bagi atau HX sama dengan derajat Fx yang dibagi dikurangi derajat pembaginya. Ya, nah itu dulu yang mau kita tentukan. Sehingga kita lihat nih, yang dibagi pangkatnya 4, pembaginya 1 ya. Sehingga 4 dikurang 1 3. Pasti koefisien variabel hasil baginya pangkat tertingginya X pangkat 3 gitu ya. Atau lebih mudahnya deh begini. Di sini kan ada nih koefisien hasil bagi. Maka yang paling kanan ini pasti suku tetap ya. Atau ini sebagai X pangkat 0 gitu ya. Ke kiri maka pasti X pangkat 1 gitu ya. Kemudian X pangkat 2 dan X pangkat 3. Ketemu ya dengan rumus yang ini tadi. Bahwa derajat hasil bagi yaitu derajat yang dibagi kurang pembaginya. 4 kurang 1 ya 3 juga gitu ya. Nah terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Sehingga dapat nih bahwa hasil baginya di sini ada 4. 4 apa? 4x pangkat 3. Kemudian ada 10 berarti 10x pangkat 2. Tidak ada tandanya berarti positif ya. Nah, beda dengan ini min 4. Karena ada minnya berarti di sini tetap dikurang ya. Kurang 4x dikurang 8 sebagai suku tetap. Tapi ada catatan lagi. Jika fx dibagi oleh ax tambah b, maka hasil baginya dibagi dengan a. Nilai a yang mana?
Nilai A dari pembagi tadi. Pembaginya kan 2X tambah 1. Sama dengan AX tambah B. Berarti A-nya berapa? A-nya 2 ya. Berarti ini kita bagi lagi dengan 2. Sehingga diperoleh HX yaitu 4X pangkat 3 dibagi 2 jadinya 2X pangkat 3. 10X pangkat 2 dibagi 2 jadinya 5X pangkat 2. Min 4X bagi 2 min 2X min 8 bagi 2 min 4. Nah inilah hasil baginya ya. Jawabannya D gitu ya. Jadi ingat ada catatan tambahan nih ya. Kenapa harus dibagi? Ya karena memang seperti itu. Karena kalau tidak dibagi nanti perkaliannya salah ya. Di rumus awal tadi bahwa fx itu sama dengan gx dikali hx ya. Nah, kita lihat kan di sini pembaginya 2x. Kalau kita kalikan dengan hx-nya yang tadi 4, maka kan hasilnya 8 ya. 8x pangkat 4. Sedangkan di sini kan hanya 4x pangkat 4. Maka memang harus dibagi. Sehingga 2x dikali 2x pangkat 3 kan hasilnya 4x pangkat 4. Gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, oke. Yang soal berikutnya, soal nomor 5. Masih hasil bagi, pembagian polinomial, tapi di sini pembaginya pangkat 2. Ya. Nah, di sini kita coba kerjakan dengan cara bersusun lagi ya. Karena memang cara menentukan hasil bagi itu kan bisa dengan skema Horner, bisa juga dengan cara bersusun. Nah, kita kondisikan juga kalau bentuk soalnya bagaimana, enaknya pakai apa ya. Karena di sini pembaginya pangkat 2, lebih mudahnya kayaknya pakai bersusun nih ya. Biar cara bersusun juga dipakai ya. Karena nomor 3 dan 4 tadi kan masih pakai skema Horner. Nah, cara bersusunnya gimana? Nah, caranya kan seperti ini ya. Yang mau dibagi di dalam, pembaginya di luar gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita akan menghilangkan pangkat tertinggi dulu. Dalam hal ini kan 2x pangkat 3, pembaginya x pangkat 2 gitu ya. Berarti cari nih, berapa dikali x pangkat 2 yang hasilnya 2x pangkat 3. Atau 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 hasilnya berapa? Nah, 2x ya. Kenapa 2x? Karena 2x dikali x pangkat 2 jadinya 2x pangkat 3 ya. Jadi sama nih yang mau kita hilangkan tadi. Nah, sehingga benar nih pengalinya yaitu 2x. Tapi ingat 2x ini dikalikan juga ke suku kedua dari pembagi yang ada yaitu 2x ya. Nah, sehingga 2x kali 2x itu 4x pangkat 2 masih ada min 3. Kalikan juga ya. Jadi 2x dikali min 3 hasilnya min 6x. Setelah selesai dikalikan, kita mau hilangkan maka kita kurang ya. Yaitu yang suku yang sejenis. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3, 0. Habis gitu ya. Nah, sekarang ada nggak suku yang sejenis berikutnya? Ada nih, pangkat 2 dan pangkat 2. Berarti bisa kita kurangkan koefisiennya. Dalam artian 8 dikurang 4. Jadinya 4x pangkat 2. Kemudian masih ada lagi nih variabel yang sama, x. Berarti 2 dikurang 6. 2 dikurang 6 artinya dikurang min ya. Jadinya positif ya. Karena min dikali min positif. Jadinya 2 ditambah 6 yaitu 8x. Tersisa min 9. Min 9 kita tinggal turunkan saja. Tidak berubah tanda. Nah, masih bisa dibagi nggak? Ya masih, karena apalagi istilahnya variabel pangkat pembagi dan yang mau dibagi masih sama. Maka yang mau kita hilangkan sekarang yaitu 4x pangkat 2. Pembaginya x pangkat 2. Sehingga berapa tuh dikali x pangkat 2 hasilnya 4x pangkat 2? Ya jelas 4 ya. Kenapa? Karena 4 dikali x pangkat 2 hasilnya 4x pangkat 2. 4 dikalikan juga dengan 2x hasilnya 8x. Kalikan min 3 hasilnya min 12. Sehingga selesai kita kurangkan. Sehingga yang 4x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2 habis ya. 0. Kemudian ada juga nih 8x kebetulan sama juga. Berarti 8x dikurang 8x juga habis ya. Tersisa min 9 dikurang min 12. Min kali min plus ya. Berarti min 9 tambah 12. Jadinya positif 3. Maka min 3 ini sebagai apa? Sebagai sisa ya. Dan yang 2x tambah 4 sebagai hx. Nah, yang ditanyakan apa? Hasil baginya. Maka jawaban yang benar yaitu D gitu ya. Nah, demikian mungkin ya pembahasan kita terkait dengan asesmen 3 yang ada pada LKS halaman 50-51. Mata pelajaran matematika tingkat lanjut ya, SMA kelas 11 kurikulum merdeka untuk buku penerbit Intan Pariwara ya.
Nah, ini terkait dengan materi pembagian polinomial. Untuk nomor berikutnya nantikan di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu berprestasi.